Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, nomor urut 2 dari kelas 12 IPA, untuk mementaskan sebuah drama. Sebelum itu kami akan memperkenalkan para tokoh yang akan bermain peran. Sebagai Rani, diperankan oleh Grace Maulana. Tapi Rani mau kuliah, Mama. Sebagai Mama Mega, diperankan oleh Shirley Weru. Sekarang sudah terlalu banyak anak kuliah yang pulang bukan membawa ijazah, melainkan mereka membawa pulang anak, membawa pulang suami. Sebagai Eldo, diperankan oleh Andro Roga. Apa? Kuliah? Sebagai Misel, diperankan oleh Agustina Repi. Memang kenyataannya kan, besti kamu tuh gak punya cita-cita. Sebagai Arka, diperankan oleh Francisco Tonga. Apaan sih? Sebagai Aurel, diperankan oleh Nazlia Sahira. Sinonim kata gila tuh apa ya? Sebagai Leo, diperankan oleh Ardianus Awa. Hah, perjodohan apa tante? Sebagai Siva, diperankan oleh Miranda Kakak. Hei, kalian tidak boleh menghina Rani. Sebagai Ayu, diperankan oleh Rospina Boku. Hei, kalian sudah sangat keterlaluan menggunakan kekurangan orang lain sebagai candaan. Sebagai Mama Susi, diperankan oleh Anggi Wanu. Halo Usi. Sebagai Bapak Higa, diperankan oleh Francisco Tonga. Dan sebagai Bu Ana, diperankan oleh Ristati RKT. Kami akan mementaskan drama yang berjudul Harapan di Persimpangan Jalan. Saksikanlah, saksikanlah. UAS bagi siswa kelas 12. Siswa-siswi terlihat sangat girang, namun tidak begitu dengan Rani. Ia justru galau. Ia adalah anak yatim. Dari ekspresinya kelihatan ada beban yang sedang ia pikirkan. Pagi ini, Rani tampak kurang semangat berangkat ke sekolah. Sang ibu mencoba untuk merayu, namun Rani tak berani mengungkapkan penyebabnya. Babak pertama, adegan pertama. Saksikanlah. Rani, sudah bisa apa sayang? Lalu kapan mengerjakan ujian? Sudah selesai kemarin nanti. Rumah sekali, kapan masalah istri ke mama? Tidak mama mungkin karena capaian kemarin habis ujian. Sudah mama lari ke sekolah, anak hati jalan. Selamat pagi. Setelah Rani berangkat ke sekolah, Eldo satu-satunya kakak Rani juga bergegas untuk pergi ke kebun. Aman ada luka, aku taruh tutup pinang buat mama nanti ya. Eldo segera menuju ke kebun. Selanjutnya, Rani tiba di sekolah. Suasana kelas menjadi beda. Selamat pagi, Ani. Rani harus tetap semangat, tetap pulang, ngomong baik-baik dengan mama, dengan kakak juga, pasti mereka mengerti. Semoga saya coba terus. Sementara Rani dan sahabatnya asyik bercerita, tiba-tiba pandangan mereka beralih ke kumpulan teman-teman mereka yang heboh menyampaikan pendapat sambil memukul meja. Mereka adalah kumpulan siswa rese
Beranggota 4 orang ia diketuai oleh Michelle. Guys, kalau beta nanti mau lanjut kuliah di Brasil, aku mau ketemu dengan aku Neymar. Wih, untung banget kalau mau ketemu dengan kau. Kita lanjut di Mana? di Kabul lah saya. Aku sih mau lanjut ke Korea, berarti tidak ada Taehyung. Saya sih rencananya mau punya Kupang, mau membangun wilayah sendiri. Suasana kelas yang tengah ribut menjadi seketika karena ibu anak wali kelas mereka masuk. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Minta-minta saya ujian bukan dia terus. Ya iyalah ibu, kami akan tinggalkan sekolah ini. Terus Dan meraih cita-cita. Oke, jadi baik. Hari ini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Selepas lulus dari sini, kira-kira kalian lanjut studi di mana? Atau ada rencana lain begitu? Nah, tapi harapannya Ibu, anak-anaknya Ibu tetap harus melanjutkan kuliah ya? Iya. Oke, sekarang Ibu akan tanya satu persatu. Ibu mulai dari Siva. Siva, selepas lulus dari sini, kira-kira Siva melanjut ke mana? Lalu melanjut ke mana? Saya melanjut di Kupang, Bu, ambil jurusan keperawatan. Bagus. Lanjut, Ayu? Saya melanjut di Jogja, Bu, ambil jurusan kebidanan. Ya. Lanjut, Rani? Saya tidak punya cita-cita. Diam dulu. Loh, tidak boleh begitu, Rani. Setiap orang itu harus memikirkan ke depannya jadi apa. Ya, Rani ya? Oke, lanjut. Mister dan teman-teman. Kalau saya mau lanjut di Brasil, Bu, mau ambil jurusan hubungan internasional. Kalau saya itu kalau di Korea, Ibu mau minta kesehatan. Saya ibu mau lanjut kuliah di Teknik dan jurusan yang sama dengan Ayu. Oke, tidak masalah. Lanjut, Aka, kamu terakhir. kalau saya ibu tidak perlu pakai pesawat. Saya kuliah di Kabul orang. Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya anak semua. Jadi hari ini Ibu berpesan kepada anak-anak semua bahwa kalian harus punya target atau mimpi, yaitu kuliah. Sebab dengan kalian kuliah, kalian dapat dimudahkan untuk melamar kerja dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kompleks. Karena kita tahu bersama sekarang zaman sudah maju kok. Oleh karena itu, mulai sekarang lebih giatkan lagi belajar banyak hal ya. Ya, Bu. Untuk Rani, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersandar kepada Tuhan, dan komunikasi baik sama orang tua. Supaya kita berdua, supaya Rani bisa melakukan semuanya. Oke, mungkin itu saja pesannya Ibu dan harapannya Ibu ke depannya anak-anaknya. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Setelah ibu Ana beranjak, tiba-tiba Mister dan teman-temannya menuju ke arah bangku Rani sembari mengolok Rani. Begitu, guys. Guys, kata mama saya, orang yang tidak punya cita-cita itu orang gila. Untungnya kita semua punya cita-cita kecuali Hei, kalian tidak boleh menghina Rani. Apa kamu bilang? Namaku Siva. Aku adalah Siva. Lanjut, guys, lanjut. Jangan bilang anak kecil, paman. Hei, kalian sudah sangat keterlaluan menggunakan kekurangan orang lain sebagai tenaga. Oh, emang kenyataannya kan? Besti kamu tuh gak punya cita-cita. Akak, sekarang mendapat gila itu apa ya? Ya mungkin tidak waras. Sudah teman-teman, cukup kasihan mereka. Oh, kok anda jadi belain mereka ya? Jangan-jangan Teman-teman, stop! Buat apa teman-teman urus hidup saya? Saya yang jalani, saya juga yang rasa. apaan sih? Bel istirahat pun berbunyi. Siswa sedang mencoba keluar. Ternyata di rumah Rani ada seorang tamu yang bernama Bapak Niko. Ya. Gimana contoh? Ada pikir belum Bapak? Pas duduk dan aku. Jadi tentang saya biar sudah tahu. Dulu saya sudah waktu terlalu lama sudah tahu. Tapi belum spesial pun saya terima. Bagaimana ini? Ya, saya
mengerti anak saya mengerti sekali. Karena saya mengerti untuk kerbau selama 12 tahun tidak pernah saya tagih. Dan sekarang saya mau kerbau harus ada sekarang, tidak komen lagi. Aduh, maaf Bapak, kami tidak punya daya sama sekali. Kasih kami waktu lagi Bapak. Tidak bisa harus waktu seperti apa lagi. Atau ada satu yang perempuan di bulan ini belum tidak rumah. Bagaimana Pak Nidoro dengan Bapak anak sebagai gantinya kerbau? Oh, ide bagus itu. Oke, bulan depan saya datang supaya kita runingkan perkara perkawinan nanti. Tapi terlalu cepat betul Bapak. Ya sudah, kasih kerbaunya saya sekarang, kalau tidak saya lapor polisi. Oke. Oke, saya pamit sudah. Mama Mega dan Eldo tampak putus asa. Mereka tidak memiliki jalan lain selain menjual Rani. Mama Mega dan Eldo terus bercakap-cakap. Akhirnya Rani pulang dari sekolah. Dia mengira momen ini adalah momen yang cocok untuk membicarakan kuliahnya. Namun ternyata Rani salah. Ibu dan kakak yang sementara stres karena utang dibuat tambah stres lagi oleh Rani karena dia mau kuliah. Selamat siang Mama. Siang. Mama, kakak, ada yang tadi mau sampaikan di mama dan kakak. Iya apa Rani? Begini, mama tadi di sekolah wali kelasnya kami ada tanya nanti mau lanjutin dia di mana. Terus Rani bilang, Rani belum tahu karena Rani belum dapat kepastian dari mama dan kakak. Tapi Rani niat sekali untuk kuliah mama. Apa? Kuliah? Atau Rani, kau tolong ngerti keadaan sedikit. Sekarang kita tidak punya apa-apa. Makan belum tentu terjamin. Bagaimana kita mau makan tahu di tanah orang sana? Betul Iseldo. Rani, lagi pula kalau kau kuliah buang-buang waktu saja. Mending kau tinggal saja di sini, kau cari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Tapi Rani mau kuliah mama. Dari kecil Rani sudah bercita-cita akan jadi sarjana. Rani juga sudah berjanji di bapak kalau besar nanti pasti Rani akan kuliah. Atau begini saja kakak, biar Rani kuliah sambil kerja. Stop. Rani, kakak mengerti kamu mau kuliah. Tapi kamu harus pikir mama dan kakak dapat di mana uang untuk biaya kuliah. Sawah sepetak pun tidak ada. Utang di mana-mana. Mungkin sehari pun kita jarang pegang uang 1.000. Rani, kamu harus dengar apa kata kakakmu. Itu semua demi kebaikannya Rani. Kebaikan saya atau kebaikan kalian? Kamu berani apa mengatakan orang tua? Rani saya, sekarang sudah terlalu banyak anak kuliah yang pulang bukan membawa ijazah. Melainkan mereka membawa pulang anak, membawa pulang suami. Rani mau seperti mereka. Mama stop, jangan bandingkan saya dengan mereka. Saya ini anak kandungnya mama. Saya tahu jaga diri sama seperti mama jaga diri mama. Mama jangan terlalu egois. Ya, kamu betul itu. Semua yang tidak. Sampai sekarang, anak-anak kata-kata itu. Tapi kalau itu sesuai dengan hati, mama itu bukan yang membandingkan aku dengan mereka. Diam sudah. Tuhan, ketika aku kecewa ada diri namun ketika semua tak bisa kudamai, aku memilih untuk Menangis tak kunjung selesai. Sementara ibu dan kakak tidak tega. Hanya saja semua laki-laki karena utang. Rani menjadi sasaran. Mama Mega dan Eldo masih terus merahasiakan perjodohan itu. 5 hari kemudian. Guys, ada berita terbaru nih. Apa tuh? Dengar-dengar sekolah kita akan memutus satu perwakilan siswa untuk kuliah gratis di Australia. Apa? Kuliah gratis? Kuliah di Australia? Pasti saya memang akan Percaya diri mau jadi pusat. Ulangan harian saja tidak pernah. Sementara mereka keasikan cerita, ekspresi Rani tampak berubah. Ia seperti melihat harapan baru di persimpangan jalan. Ia sangat berharap mendapatkan beasiswa itu. Siswa-siswi tampak tertegun sementara Rani menghadap sambil berdoa. Ibu Ana masuk di kelas. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Perhatian sebentar. Hari ini Ibu ingin menyampaikan hal penting terkait beasiswa kuliah gratis di Australia. Bapak kepala sekolah bersama Bapak Ibu guru juga sudah berunding mengenai ini dan juga sudah menetapkan siswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Siapa, Bu? Iya Bu, siapa Bu? Selamat untuk Ayo Bu, lanjut. Selamat untuk Rani. Rani tertunduk menangis.
Rani masih belum percaya. Semua siswa tertuju padanya. Akhirnya Bu Ana menyuruh Rani untuk maju ke depan. Kamu berhak mendapatkan beasiswa ini karena kamu sudah banyak berprestasi selama saya. Oke, Putri saja ini hal penting dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi. Akhirnya kedua sahabat Rani langsung memeluknya. Suasana hari meliputi mereka. Namun Misal dan teman-temannya tak seorang pun yang memberi selamat. Wajah Misal tampak memucat, entah iri atau rasa bersalah sulit ditebak. Kemudian Leo, salah seorang dari mereka yang selalu bersikap dingin, memulai percakapan. Sejujurnya saya tidak merasa nyaman terhadap perbuatan kita terhadap Rani. Awalnya saya hanya ikut-ikutan, tapi akhirnya saya menyesal. Selama ini kita menjalani beralasan. Keras. Maaf, beralasan teman-teman. Teman-teman, saya juga merasa bersalah. Mungkin selama ini saya menjadi daripada Rani. Orang tua saya tidak setuju kalau saya ikut kuliah. Saya betul-betul merasa bersalah kepada Rani. Guys, maafkan saya. Akan dari bermasalah ini adalah saya. Saya sudah terlalu jahat sama Rani. Tuhan adil bagi Rani. Rani pantas mendapatkan semuanya ini. Saya jadi malu sama Rani. Saya menyesal. Saya tidak akan berbuat seperti itu lagi. Terus kita harus bagaimana teman-teman? Yang pasti kita harus minta maaf pada Rani. Guys, saya punya ide. Bagaimana kalau nanti sore kita ke rumahnya Rani supaya kita ucapkan selamat sekaligus kita minta maaf sama Rani. Wah, ide bagus tuh. Tapi kita harus bahas surprise ya. Itu sudah pasti akan, tapi kita harus bermain sama sifat. Apakah saya tak harus bertersedia untuk bergabung? Akhirnya berpulang pun berbunyi. Rani tampak bahagia dengan selembar kertas putih di tangannya. Ketika Rani sedang di perjalanan, ternyata di rumah Rani ada seorang tamu yang bernama Mama Susi. Ia adalah istri dari Bapak Higa. Entah apa tujuan kedatangannya tidak diketahui. Bagaimana keadaannya Bapak? Itu sudah Usi. Bapak ada sebentar sakit, makanya Bapak suruh saya untuk menjenguk Usi di sini supaya kita bicarakan perjodohan anak kita. Sementara percakapan sedang berlangsung, tanpa mereka sadari Rani mengikuti pembicaraan mereka. Rani kaget dan putus asa. Akhir saja, ia ingin merobek amplop beasiswanya. Ia berlari meninggalkan rumah. Ketika ia berlari tanpa sengaja, amplop beasiswanya terjatuh di lantai. Percakapan pun terus berlanjut. Lalu bagaimana kelanjutannya Usi? Begini Usi, anaknya kami tahun ini akan ikut seleksi jadi tentara. Jadi untuk melanjutkan perjodohan adalah hal yang tidak mungkin, karena cita-citanya jadi tentara sudah dimimpikan dari kecil. Itu pula kami sebagai orang tua kami tidak bisa batasi mengikuti anak kami hanya karena ego semata. Apalagi mereka masih muda, secara fisik dan mental mereka berusia. Terima kasih Usi. Lalu bagaimana dengan ikutan kerbau Usi? Kalau terkait kerbau Usi, Bapak memberikan pesan supaya separuhnya Usi bayar, sedangkan separuhnya lagi biar sudah kami tulis. Aduh, terima kasih banyak Usi. Saya tidak tahu lagi ngomong apa. Tolong sampaikan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Semoga dia cepat sembuh. Iya, sama-sama Usi. Mungkin hanya ingin saya sampaikan, pamit dulu dulu soalnya mau apa yang bersatu. Ketika Mama Susi baru saja beranjak dari tempat duduk, ia melihat sebuah amplop putih di lantai. Karena penasaran, ia mengambil amplop itu dan memberikan ke Mama Mega. Usi, kayak apa? Coba dibuka Usi sampai. Selamat untuk Ananda Rania Malana berhasil berobat di Australia. Ternyata kami mendapatkan beasiswa. Selama ini kami menghalangi dia yang ada di kuliah sampai-sampai kami menyebabkan dia. Tapi karena pertolongan Tuhan percobaan itu kita dapat dan dia mendapatkan beasiswa. Terima kasih Tuhan.
Ketika Ibu Sisi pulang, Ibu Mega duduk tertegun. Tak terasa air matanya jatuh di pipinya. Rasa sesal dan bangga meliputi dirinya. Begitu juga dengan Eldo sang kakak. Rasa bersalah dan sesal menyiksa batinnya. Irdo, seandainya perjodohan itu terjadi, kita akan menghancurkan masa depan Rani. Mama menyesal. Ibu dan Para penonton bisa diam. Rani menepi di sebuah tempat, menangis, mengaduk, mengutuk diri. Ia benar-benar putus asa, menyesal pada ibu dan kakaknya. Ternyata inilah alasan mereka melarangnya keluar. Karena hanya sebuah utang, harga dirinya dijual segalanya. Salahnya Rani tidak mendengar semua kata mereka yang pada akhirnya membatalkan perjodohan. Rani terus menangis, teriak, dan mengadu. Tuhan, Rani benci. Rani pikir setelah dapat beasiswa itu, Rani temukan harapan di persimpangan jalan. Tapi semua hancur, hancur, Tuhan. Rani harus bilang apa pada Papa? Amanat Papa tidak Rani jalankan. Sementara itu, teman-teman kelasnya datang di rumahnya. Sore-sore, kakak. Aduh, maaf, kalian siapa? Begini tante, kami semua teman-temannya Rani. Maksud kedatangan kami di sini mau ucapkan selamat sama Rani sekaligus meminta maaf karena selama ini kami sudah terlalu jahat sama Rani di sekolah. Iya tante, dulu di sekolah kami selalu menghina Rani. Kami selalu mengingatkan Rani semenjak kami tahu bahwa Rani tidak kuliah. Kami betul-betul menyesal tante. Sangat membuat kami bahwa mata anak itu membuat kami. Terima kasih anak-anak. Secara tidak langsung kalian juga telah mewakili tante. Mungkin saat ini Rani sudah benci sama tante karena perjodohan itu. Maaf, perjodohan apa tante? Sebenarnya kami akan menyerahkan Rani dengan seorang anak dari pemilik sekolah. Kalau kami tidak sanggup untuk membayarnya, Rani kami jadikan sasaran. Tante, Rani ada di rumah sekarang. Rani belum pulang Nona. Tante takut kalau dia nekat untuk bunuh diri. Tante tidak boleh berpikir seperti itu. Rani bukan tipe orang yang suka makan makanan. Ah, saya punya ide. Bagaimana sambil menunggu Rani pulang, kita buat surprise untuk Rani. Setuju. Sementara mereka membuatkan surprise, Rani yang masih gundah gulana akhirnya sedapat tenang. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia belajar untuk menerima kenyataan. Setibanya Mama, Eldo. karena tak seorang pun yang menyahut, Rani akhirnya menuju ke kamar. Namun hal yang tidak diduga olehnya terjadi dari belakangnya terdengar suara. Surprise! Rani sayang, maafkan Mama. Selama ini Mama telah kasih terhadap Rani. Dan saat ini Rani akan tetap kuliah. Bagaimana dengan perjodohan itu, Mama? Perjodohan itu dibatalkan oleh keluarga Bapak Higa, sayang. Yes, Rani bisa kuliah. Rani dan papa kami. Selama ini kami anggap Rani orang gila. Kami menyesal Rani, kami janji kami tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi. Sebelum kalian menikah, sudah saya maafkan. Rani, kami membawa Marilah, terima kasih banyak. Kalau sebentar lagi kita akan berpisah, ada baiknya kita khotbah. Loh, apa itu khotbah? Jelas terangkan. Tante, foto itu foto gaulnya kami, artinya foto bareng. Akhirnya mereka semua berdiri dan saling merangkul.
berkumpul, kemudian berfoto bersama sebagai tanda pertemuan terakhir. Guys, semoga nanti ketika kita sudah sukses kita kembali ke lokasi seperti ini. Amin. Mimpi aku mimpinya. Ran, apakah ini dari anak jemaah? Iya, mama sekarang dari sarjana hukum. Selamat ya sayang. Halo. Soal supaya kaki dia ikut saudara. Rani sengaja memang supaya kasih hadiah buat mama dan kakak. Gimana tadi dalam perjalanan? Aman, aman mama. Tapi tadi pas di bandara ini banyak travel weekend jadi lama tadi sana. Kelihatan sudah tiba dengan selamat di rumah. Mama, boleh tidak Rani undang teman-teman SMA-nya Rani supaya kita syukuran sedikit dalam proses. Boleh dong sayang. Oh iya, mama juga mau telepon Tante Susi ya. Boleh mama. Oke. Akhirnya Rani menelpon semua teman-temannya dan mereka setuju akan mengadakan acara syukuran di rumah Rani. Siva dan Ayu tiba dahulu, kemudian disusul oleh Arka dan Leo, dan terakhir Michelle dan Aurel. Selamat sore. Selamat sore. Ibu bidan udah ibu perawat tambah cantik. Duduk. Apa kabar? Kakak saya baik ya nih. Selamat sore. Sore. Ibu guru deh pasti tambah ganteng. Leo. Bidan ya. Dari semua dari bilang perasaan sih. Benar. Apa lu? Wih, tambah kebetulan pakai single apa? Pakai belakang dia. Ini teman-teman, akhirnya momennya kita 4 tahun yang lalu di rumah ini terbukti hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita sudah jadi sarjana, ternyata Tuhan luar biasa untuk kita. Guys, bagaimana kalau sekarang kita ceritakan pengalaman saya Setuju. Oke, mulai dari Rani. Oke, mulai dari saya ya. Pengalaman terindah saya pernah saat itu saya ikut ajang lomba pidato global se-Eropa di Kanada. Di sana lombanya se-Eropa, tapi saya bersyukur saya mewakili Asia meskipun tidak masuk 10 besarnya. Itu pencapaian luar biasa saya. Kemudian pengalaman terburuk saya pernah saat itu saya pergi di supermarket. Nah, di sana saya sudah ambil barang tapi lupa bawa uang cash. Aduh, akhirnya saya bawa itu barang di kasir. Kasir tuduh saya pencuri karena saya tidak bawa uang. Saya mau ngomong apa? Saya supaya ganti barang. Akhirnya ada satu teman kuliah, orang dari Jerman, dia ada bantu saya. Dia bayar, cari deh, tidak masuk penjara. Oke, sekarang giliran saya. Pengalaman terindah saya adalah ketika mendapat nilai 75 di ujian terakhir. Iya, mungkin nilai 75 bagi teman-teman sangat rendah. Namun itu pertama sekali saya beroleh. Sedangkan pengalaman terburuk saya adalah ketika ada perempuan yang mau tembak saya tidak terima. Oke, sekarang giliran saya. Pengalaman terindah saya adalah ketika saya studi di Jerman dan pengalaman terburuk saya adalah ketika saya dikeluarkan dosen dari kelas karena kemampuan tidur. Pengalaman terindah saya adalah memakai tanggal wisuda dan pengalaman terburuk saya dijauhi oleh teman-teman saya karena saya dekat dengan laki-laki terganteng di kelas lain. Sekarang giliran saya. Pengalaman terindah saya adalah diberi kesempatan untuk membangun sebuah bangunan dari tangan saya sendiri. Pengalaman terburuk saya karena di DO dari kampus karena terlambat membayar uang regis. Oke, sekarang sisa giliran Ayu sama Sipa. Oke, mulai dari Ayu. Pengalaman terindah saya bisa praktek di rumah sakit tenaga di Jogja. Sedangkan pengalaman terburuk saya takut menyuntik pasien. Oh, tidak tanya apa ini. Oke, sekarang Sipa. Jadi pengalaman terindah saya pernah pergi penelitian di Pelabuhan Bajo. Dan pengalaman terburuk saya pernah di DO dari kampus karena telah membayar uang regis. Oke,
Oke, terima kasih teman-teman untuk pengalaman-pengalamannya kita, yaitu akan jadi kenangan terindah kita. Oh, teman-teman masih ingat Ibu Ana? Balik kelasnya kita dulu itu. Bagaimana kalau kita undang? Setuju? Setuju. Pedro, tolong jemput Ibu Ana di mes dulu. Pengalaman demi pengalaman mereka ceritakan. Endor sekerapkan jarak dan mes. Sudah sekian lama tak jumpa dengan Ibu Ana, membuat mereka penasaran. Bu Ana pun tiba. Halo, selamat sore. Ibu, selamat sore Ibu. Berduduk Ibu. Mami, Bapak apa nih? Apa Ibu kehadirannya sudah lebih dari cukup. Iya, hari ini sudah masuk. Oh, ngomong apa? Masih sama dengan SMA, Ibu masih PDKT dia. Sementara mereka bercakap-cakap, Ibu Mega dan Ibu Susi menyuguhkan makanan dan minuman. Keberadaan seorang wanita membuat mereka tercengang. Ini teman-teman Ibu tambah cantik kan? Iya. Ini ada wali kelas jalan. Karena udah kerja putih baik. Untuk mensyukuri segala rangkaian kehidupan kita dan percayakan kepada Ibu Ana untuk membawa kita dalam doa. Mari. Oleh karena itu Tuhan sore hari ini mensyukuri Tuhan. Kami akan makan bersama. Berganti makanan minum kami ya Tuhan akan memberikan nafkah bagi kami. Di doa dan harapan kami ya Tuhan di dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu. Ayo anak-anak ambil sendiri ya, anggap saya di rumah sendiri. Boleh sama Ustaz sama ayo. Maaf sih Bu, itu anjing yang ada di Purwakarta kan sudah ya. Menonton harap tenang. Tenang tuh, ya ampun. Terima kasih kita sudah hadir bersama teman-teman meskipun makanan yang kita nikmati tidak mewah, tapi bersyukur perkumpulannya kita ini bersyukur ya. Teman-teman semua, mungkin hanya itu ungkapan syukur kita. Ke depan kita tetap bersama, kita saling merangkul supaya mimpi-mimpi kita yang kecil kita dapat. Teman-teman, jangan pernah batasi mimpimu. Selagi kamu bisa raih, kejarlah. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Kita boleh lelah, tapi kita tidak boleh menyerah. Jangan terlalu tidur, ingatlah keluargamu membutuhkan. Sukses bukan tentang uang, tetapi tentang niat. Setinggi apapun gelarmu, ingatlah kepada mereka yang mendidikmu tanpa ibadah. Budaya boleh mengingkatmu, tapi pendidikan nomor satu. Tidak ada kata terlambat untuk mereka yang mau berusaha. Sesungguhnya mengatur hidup orang lain bukanlah tugas kami, melainkan
tugas mereka. Jangan pernah menggunakan kekurangan orang lain sebagai godaan. Jika keadaan luar memaksa untuk jatuh, ingatlah Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengangkatmu. Untuk orang tua di luar sana, pikirkan masa depan anakmu. Budaya bukan tidak penting, tapi pendidikan yang nomor satu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, untuk menyimpulkan cerita dan kisah kami dari drama ini, kami akan mempersembahkan pujian sebagai kesimpulan ceritanya. Mimpi adalah mimpi. 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Demikian drama yang kami pentaskan. Tak ada Gading yang tak letak, maka kami dari keluarga raja tak mampu memberikan gading yang sempurna. Terima kasih.